menjaga dan meningkatkan hubungan yang berkelanjutan dengan klien. Outline. A. Tingkat kepuasan hubungan dengan pelanggan dievaluasi prosesnya untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. B. Kualitas hubungan dengan pelanggan dikembangkan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Tujuan. Peserta dapat mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan. Peserta dapat mengevaluasi kualitas hubungan dengan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. A. Tingkat kepuasan hubungan dengan pelanggan dievaluasi prosesnya untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Apa itu umpan balik pelanggan atau Customer Relationship Satisfaction? Parameter umpan balik pelanggan atau Customer Relationship Satisfaction. Metode pengukuran dan skala penilaian. Cara evaluasi dan perhitungan. Analisis lanjutan, wajib untuk Sales Manager. Keterkaitan dengan KPI Sales Manager. Siklus evaluasi yang disarankan, audit ready. Kesimpulan manajerial. 1. Apa itu umpan balik pelanggan atau Customer Relationship Satisfaction? Customer Relationship Satisfaction adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas hubungan yang terbangun antara pelanggan dan perusahaan, terutama melalui interaksi manusia, proses, dan konsistensi perilaku, bukan semata hasil transaksi. Jika diringkas secara manajerial, CRS sama dengan seberapa nyaman, percaya, dan bernilai hubungan pelanggan dengan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Karakter kunci CRS. Fokus pada hubungan, bukan produk. Berpengaruh langsung oleh tim sales dan account. Bersifat longitudinal, berulang, bukan sekali. Menjadi leading indicator untuk retention, repeat order, cross atau upselling, loyalitas dan rekomendasi. 2. Parameter umpan balik pelanggan atau Customer Relationship Satisfaction. Dimensi parameter yang dinilai. Contoh pertanyaan. Komunikasi. Kejelasan informasi. Informasi dari sales mudah dipahami. Kecepatan respon. Sales merespon tepat waktu. Konsistensi komunikasi. Follow up dilakukan secara konsisten. Kepercayaan atau trust. Kejujuran sales. Sales menyampaikan informasi secara jujur. Komitmen janji. Janji sales selalu ditepati. Pemahaman kebutuhan. Kesesuaian solusi. Solusi yang ditawarkan sesuai kebutuhan. Kemampuan konsultatif. Sales memahami konteks bisnis kami. Profesionalisme. Kompetensi teknis. Sales memahami produk secara mendalam. Etika dan sikap. Sales bersikap profesional. After sales relationship. Penanganan keluhan. Keluhan ditangani cepat dan tuntas. Pendampingan lanjutan. Sales tetap mendampingi setelah deal. Loyalty indicator. Niat beli ulang. Kami bersedia menggunakan kembali. Rekomendasi. Kami bersedia merekomendasikan ke pihak lain. Metode pengukuran dan skala penilaian. Skala Likert. Disarankan. Gunakan skala 1-5. Cara evaluasi dan perhitungan. A. Indeks kepuasan hubungan pelanggan atau Customer Relationship Satisfaction Index. CRSI sama dengan sigma skor aktual dibagi sigma skor maksimal kali 100%. Contoh, 12 pertanyaan. Skor maksimal sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60. Skor aktual sama dengan 48. CRSI sama dengan 48 dibagi 60 kali 100%, sama dengan 80%. B. Interpretasi nilai. CRSI makna. 85% ke atas, hubungan sangat kuat. 75% sampai 84%, baik, perlu minor improvement. 65% sampai 74%, cukup, ada gap hubungan. Kurang dari 65%, hubungan lemah. Risiko turn. Analisis lanjutan. Wajib untuk sales manager. A. Gap analisis per dimensi.
Bandingkan rata-rata per dimensi. Dimensi, skor persen. Komunikasi 88%, kepercayaan 90%, pemahaman kebutuhan 72%, ada tanda peringatan. After sales 70%, ada tanda peringatan. Fokus perbaikan bukan ke omset dulu, tapi ke kompetensi konsultatif selling dan after sales. B. Net Promoter Score atau pelengkap. Pertanyaan, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan kami? Klasifikasi. Promoter 9-10. Pasif 7-8. Detraktor 0-6. NPS sama dengan persen promoter dikurang persen detraktor. A. KPI Level Sales Manager, Relationship Based. KPI Rumus Target, Customer Relationship Satisfaction, CRSI, rata-rata CRSI seluruh akun, lebih dari sama dengan 80%. Repeat Order Rate, akun repeat dibagi total akun, lebih dari sama dengan X%. Retention Rate, akun aktif akhir dibagi awal periode, lebih dari sama dengan 90%. NPS, persen promoter min persen detractor, lebih dari plus 30. Complaint Resolution SLA, keluhan selesai tepat waktu, lebih dari sama dengan 95%. B. KPI turunan ke tim sales. KPI sales, dampak ke manajer, response time, mempengaruhi skor komunikasi, akurasi kebutuhan, mempengaruhi skor trust dan solusi, follow-up konsistensi, mempengaruhi loyalitas, after sales engagement, mempengaruhi repeat dan NPS. Sales manager bertanggung jawab pada sistem dan pembinaan, bukan hanya closing. Siklus evaluasi yang disarankan, audit ready, survei per kuartal atau pasca proyek, hitung CRSI dan NPS, analisis gap per dimensi, tentukan action plan, training atau SOP atau tools, integrasikan ke KPI dan insentif. Review trend, bukan snapshot, siklus pengukuran CRS yang benar. Pilih akun aktif, bukan prospek, ukur CRS per kuartal atau pasca proyek, hitung CRSI, analisis per dimensi, turunkan ke coaching sales, perbaikan SOP, pantau tren, bukan angka tunggal. Kesimpulan manajerial, kepuasan hubungan pelanggan harus terukur. KPI Sales Manager tidak boleh hanya omset, CRSI adalah leading indicator omset dan retensi, tanpa evaluasi hubungan, pipeline bocor diam-diam. B. Kualitas hubungan dengan pelanggan dikembangkan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Pengembangan di level strategis, relationship governance. Pengembangan di level proses, how feedback is collected. Pengembangan di level perilaku, sales dan frontliner. Pengembangan di level teknologi dan data, pengembangan di level organisasi. Contoh konkret pengembangan, jenis feedback, kesimpulan manajerial. 1. Pengembangan di level strategis, relationship governance. 1.1. Tetapkan customer feedback framework, bukan ad hoc. Yang dikembangkan, peta jenis feedback, CAST hasil, CES proses, CRS hubungan, NPS loyalitas. Waktu pengambilan feedback, touch point. Output, feedback konsisten, bisa dianalisis tren bukan snapshot. 1.2, segmentasi pelanggan untuk feedback. Tidak semua pelanggan diperlakukan sama. Pengembangan, key account, review hubungan berkala, regular account, survei periodik, new customer, feedback onboarding. Output, feedback relevan, menghindari noise data. Pengembangan di level proses. How feedback is collected. 2.1. Diversifikasi kanal umpan balik. Jangan satu kanal, fungsi, survei online, data kuantitatif, wawancara langsung, insight mendalam, review meeting, validasi hubungan, form keluhan, deteksi masalah, WhatsApp follow-up, feedback real-time. Output, feedback lebih jujur, menangkap emosi dan konteks. 2.2. Pisahkan feedback sales versus perusahaan, ini krusial. Pengembangan, Form A, penilaian sales, relationship, Form B, penilaian sistem dan layanan perusahaan. Output, masalah tidak tertutup karena sungkan. Sales bisa dibina, sistem bisa diperbaiki. 2.3, gunakan closed loop feedback system. Feedback tidak boleh berhenti di skor. Pengembangan, terima feedback, analisis akar masalah,
tindak lanjut, konfirmasi kembali ke pelanggan. Output, pelanggan merasa didengar, hubungan makin kuat. Pengembangan di level perilaku, sales dan frontliner. 3.1, kembangkan budaya asking for feedback, bukan hanya HR atau QA. Pengembangan, sales dilatih, cara meminta feedback, cara menerima kritik. Feedback diminta tanpa defensif. Output, feedback lebih terbuka, trust meningkat. 3.2, latih sales untuk konsultatif conversation. Feedback muncul dari percakapan bukan kuesioner. Contoh pertanyaan, apa yang bisa kami lakukan lebih baik? Bagian mana yang paling mengganggu kerja Bapak atau Ibu? Apa ekspektasi yang belum terpenuhi? Output, insight kualitatif bernilai tinggi. Pengembangan di level teknologi dan data. 4.1, integrasi feedback ke CRM. Feedback bukan file mati. Pengembangan, setiap akun punya historis skor CRS, catatan keluhan, tindak lanjut. Output, key account management berbasis data. 4.2, dashboard feedback dan relationship health. Bukan cuma omset, yang ditampilkan, tren CRS, NPS per segmen, komplain terbuka versus selesai, repeat order rate. Output, early warning system. Pengembangan di level organisasi. 5.1, jadikan feedback sebagai KPI. Kalau tidak jadi KPI, tidak dijalankan. Pengembangan KPI, persen pelanggan memberikan feedback, response rate survei, SLA tindak lanjut feedback, peningkatan CRS per kuartal. 5.2, transparansi dan tindak lanjut ke pelanggan. Feedback harus dibalas. Pengembangan, sampaikan, ini yang kami perbaiki dari masukan Anda, publikasi improvement jika relevan. Output, loyalitas meningkat, pelanggan mau memberi feedback lagi. Contoh konkret pengembangan, jenis feedback, pengembangan feedback yang didapatkan, review relationship meeting, trust dan expectation, survei CRSI, kualitas hubungan, CES survey, hambatan proses, complaint system, pain point, after project interview, gap ekspektasi. Kesimpulan manajerial, feedback tidak datang otomatis, hubungan yang sehat relay feedback jujur. Kualitas feedback ditentukan oleh cara meminta, siapa yang meminta, apa yang dilakukan setelahnya. Pengembangan feedback sama dengan pengembangan hubungan.